Sahabatku yang dicintai Allah, pernahkah engkau merasa heran? Mengapa ada satu solat yang begitu dijaga oleh malaikat, didoakan secara khusus oleh Rasulullah, bahkan disebut sebagai cahaya yang akan menyelamatkan manusia di hari kiamat, dan lebih menggetarkan lagi, ternyata ada surah tertentu yang sebaiknya tidak dibaca di waktu solat itu, karena bisa membuat kita kehilangan sebuah keuntungan besar yang tak terbayangkan. Solat apakah itu? Dan surah apa yang sebenarnya tidak dianjurkan dibaca di dalamnya? Sahabatku yang dicintai Allah, jawabannya akan membuat kita membuka mata bahwa ada rahasia besar yang selama ini terlewat dari banyak kaum muslimin. Sahabatku yang dicintai Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Rob semesta alam. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang kita cintai, panutan seluruh alam semesta, Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Sahabatku yang dicintai Allah, jika video ini muncul di berandamu hari ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Ini adalah isyarat lembut dari Allah, bahwa hatimu sedang disapa, sedang diingatkan, sedang dituntun kembali menuju kebaikan. Maka jangan lewatkan pembahasan ini hingga akhir, karena di dalamnya ada penjelasan yang bisa mengubah cara kita memandang sholat subuh seumur hidup. Sahabatku yang dicintai Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajakmu untuk melakukan satu amalan ringan, namun penuh keberkahan. Mari bersama-sama kita tuliskan sholawat di kolom komentar, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, sebagai saksi kelak di hari kiamat, dan sebagai doa yang membuka pintu-pintu langit. Tulis dengan penuh ketulusan. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Sahabatku yang dicintai Allah, sholawatmu mungkin hanya satu baris, namun ia bisa menjadi penyebab terkabulnya ribuan hajatmu. Jangan remehkan kekuatan sholawat, karena ia adalah cahaya, penolak bala, pembawa rezeki, dan penyembuh segala kegelisahan. Sahabatku yang dicintai Allah, sebelum kita berbicara tentang surah apa yang tidak dianjurkan dibaca dalam sholat subuh, kita harus memahami dulu, mengapa sholat ini begitu istimewa. Karena tanpa memahami keutamaannya, kita akan sulit merasakan betapa besar kerugian jika sholat ini kita lalaikan, apalagi jika dilakukan dengan bacaan seadanya. Sahabatku yang dicintai Allah, sholat subuh diletakkan oleh Allah pada waktu yang sangat berat bagi kebanyakan manusia, saat tubuh lelah, saat mata terasa berat, saat dunia masih tertidur, gelap, dan sunyi. Namun justru di saat itu, Allah mengangkat derajat hamba-hambanya yang mau bangkit dari tidur, mengusap wajahnya dengan air wudhu, lalu berdiri menghadap Nia dalam keheningan. Sahabatku yang dicintai Allah, Rasulullah SAW bahkan mendoakan khusus umatnya yang bangun subuh. Jarang sekali kita menemukan doa seperti ini. Doa yang ditujukan secara spesifik kepada orang-orang yang menjaga satu waktu sholat tertentu. Beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Sahabatku yang dicintai Allah, doa dari Rasulullah bukan doa biasa. Itu adalah doa yang dikabulkan. Doa yang menembus langit. Doa yang menyentuh takdir. Mereka yang menjaga sholat subuh, hidupnya sering terasa lapang. Bukan berarti tanpa ujian, tetapi selalu ada jalan keluar yang Allah hadirkan pada waktunya. Sahabatku yang dicintai Allah, dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mengerjakan sholat subuh berada dalam jaminan Allah. Bayangkan, siapa lagi yang bisa menjamin hidup kita selain Allah? Jika Allah menjamin keselamatan seseorang, menjamin rezekinya, menjamin hatinya, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat mencabut jaminan itu. Sahabatku yang dicintai Allah, keutamaan sholat subuh tidak berhenti sampai di situ. Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang menjaga subuh kelak akan melihat Allah di surga, sebagaimana melihat bulan purnama yang terang tanpa terhalang. Renungkanlah sebentar, nikmat apa yang lebih besar daripada melihat Allah, sesuatu yang tidak didapatkan oleh sembarang orang, melainkan mereka yang menjaga hubungan dengannya di dunia, terutama melalui sholat subuh. Sahabatku yang dicintai Allah, di dalam Al-Quran, Allah juga memerintahkan kita untuk bersabar bersama orang-orang
yang bangun pagi demi mengingatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari. Ayat ini mengisyaratkan bahwa pagi hari, waktu sholat subuh, adalah waktu yang penuh rahmat, waktu di mana hati paling bersih, waktu di mana doa paling mudah diangkat. Sahabatku yang dicintai Allah, inilah keutamaan besar sholat subuh. Sholat yang menjadi pembuka hari, sholat yang membawa keberkahan, sholat yang disaksikan malaikat, sholat yang mendapat doa khusus Rasulullah, dan sholat yang menjadikan seseorang berada dalam jaminan langsung dari Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, salah satu keistimewaan terbesar dari sholat subuh adalah kenyataan bahwa ia disaksikan oleh dua kelompok malaikat sekaligus. Malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Peristiwa pergantian tugas malaikat terjadi tepat pada waktu subuh. Dan pada saat itulah, laporan amal manusia dibawa naik ke langit. Dibawa oleh malaikat yang turun dan diangkat oleh malaikat yang naik. Sahabatku yang dicintai Allah, coba renungkan sebentar. Setiap hari, dua kelompok malaikat bergantian mencatat amal kita. Mereka menyaksikan apa yang kita lakukan di waktu subuh. Apakah kita bangun? Ataukah kita memilih selimut? Apakah kita mengambil air wudhu? Ataukah memilih untuk kembali tidur? Semua itu dicatat dan disampaikan kepada Allah. Allah menjelaskan hal ini dalam surah Al-Isra ayat 78. Dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sahabatku yang dicintai Allah, bayangkan bagaimana mulianya seseorang yang saat malaikat naik ke langit, mereka membawa laporan, "Ya Allah, hamba-Mu ini bangun untuk mengerjakan sholat subuh." Apalagi bila sang hamba itu membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh kekhusyukan, maka laporan itu akan menjadi cahaya bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabatku yang dicintai Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberi kabar gembira. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk sholat subuh dengan cahaya terang benderang pada hari kiamat. Cahaya itu, sahabatku, adalah cahaya yang akan menerangi jalan saat manusia berada dalam kegelapan mahsyar. Cahaya yang menjadi penuntun ketika semua orang kebingungan, dan itu hanya diberikan kepada mereka yang menjaga sholat subuh. Sahabatku yang dicintai Allah, betapa banyak manusia yang takut gelap di dunia, namun tidak mempersiapkan cahaya untuk hari di mana seluruh manusia benar-benar berada dalam kegelapan. Namun orang yang menjaga subuh, Allah siapkan cahaya khusus untuknya. Sahabatku yang dicintai Allah, maka tidak heran bila ulama mengatakan, siapa yang menjaga subuh, ia menjaga seluruh harinya. Siapa yang meremehkan subuh, ia meremehkan seluruh hidupnya. Karena subuh adalah pembuka hari, pembuka rezeki, pembuka perlindungan, dan pembuka keberkahan. Sahabatku yang dicintai Allah, di antara banyak keistimewaan sholat subuh, ada satu hal penting yang sering terlupakan oleh kaum muslimin, yaitu pilihan surah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Memang benar, sah secara fikih membaca surah apa saja, namun para ulama menekankan bahwa subuh adalah waktu yang dianjurkan untuk membaca ayat atau surah yang panjang. Kenapa demikian? Sahabatku yang dicintai Allah, karena sholat subuh disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Ketika seorang hamba membaca ayat-ayat panjang, maka lebih banyak huruf Al-Quran yang naik ke langit dibawa oleh para malaikat tersebut. Dan setiap huruf bernilai 10 kebaikan, bahkan bisa lebih. Maka dari itu, para ulama sangat tidak menyarankan bagi seorang imam untuk membaca surah-surah pendek, apalagi super pendek, seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lagi-lagi, ini bukan perkara tidak sah, melainkan perkara sayang dan rugi besar. Sahabatku yang dicintai Allah, bayangkan jika seseorang membaca hanya 4 atau 5 ayat ketika subuh, padahal malaikat sedang menyaksikan, padahal pintu-pintu pahala sedang terbuka, padahal setiap huruf sedang dicatat dan dinaikkan ke langit. Bukankah itu kerugian? Sahabatku yang dicintai Allah, tradisi para nabi, para sahabat, dan para salafus soleh adalah memanjangkan bacaan subuh. Bukan untuk mempersulit makmum, tapi karena mereka tahu besarnya pahala yang Allah siapkan pada waktu itu. Beberapa surah
yang Rasulullah sering baca ketika subuh adalah Al-Waqiah, At-Tur, Kahf, At-Takwir, Al-Harum, Yasin, As-Safat. Surah-surah ini mengandung makna mendalam tentang kebesaran Allah, hari kiamat, penciptaan, dan keimanan. Ulama menjelaskan bahwa memilih surah panjang saat subuh melatih hati untuk lebih khusyuk, lebih hadir, lebih menyatu dengan ayat-ayat Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, inilah alasannya. Bukan karena surah pendek itu tidak bagus. Semua surah Al-Quran mulia, namun untuk waktu subuh, pahala yang terbuka terlalu besar dan terlalu sayang jika dilewatkan hanya dengan bacaan yang sedikit. Sahabatku yang dicintai Allah, setelah kita memahami mengapa bacaan panjang dianjurkan dalam sholat subuh, sekarang mari kita melihat contoh nyata yang dilakukan oleh panutan kita, Rasulullah SAW. Karena apa yang beliau lakukan bukan sekadar kebiasaan, melainkan petunjuk, pelajaran, dan rahasia besar yang penuh hikmah. Sahabatku yang dicintai Allah, para sahabat menceritakan bahwa Rasulullah sering memilih surah-surah yang memberi kekuatan iman, mengingatkan tentang hari akhir, kekuasaan Allah, serta perjalanan hidup manusia. Dalam beberapa riwayat disebutkan, beliau sering membaca pertama surah Al-Waqiah, surah yang penuh dengan penjelasan tentang hari kiamat, pembagian manusia ke dalam 3 golongan, serta jaminan rezeki bagi hamba yang bertawakal. Bayangkan, membaca surah ini di waktu subuh. Sebelum dunia dimulai, Allah sudah menguatkan hati kita tentang akhir kehidupan. Kedua, surah Kahf. Surah ini menggugah jiwa tentang kematian yang pasti, catatan amal yang tidak pernah tertinggal, dan kebangkitan manusia dari kubur. Di pagi hari, bacaan ini membuat hati sadar bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Ketiga, surah At-Tur. Surah yang menegaskan keagungan Allah dan peringatan bagi yang berpaling. Pagi adalah waktu terbaik untuk mengingat janji-janji Allah dalam surah ini. Keempat, surah At-Takwir. Surah pendek namun penuh tenaga, menggambarkan kehancuran dunia pada hari kiamat dengan sangat kuat. Kelima, surah Ar-Rum. Surah yang menyinggung perjalanan sejarah, kemunduran dan kebangkitan, serta kuasa Allah dalam segala peristiwa. Keenam, surah Yasin. Surah yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah, menguatkan hati dan meneguhkan iman. Ketujuh, surah As-Safat. Surah yang panjang dan penuh kisah tentang malaikat, nabi-nabi terdahulu, dan kekuasaan Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, semua riwayat ini menunjukkan satu hal penting. Subuh adalah waktu yang seharusnya diisi dengan surat yang memberi kekuatan pada hati dan membangunkan kesadaran jiwa. Ini bukan soal memanjangkan sholat semata, tetapi memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk disiram dengan ayat-ayat yang penuh makna di saat hati sedang paling jernih. Sahabatku yang dicintai Allah, perhatikan juga bagaimana para sahabat menggambarkan sholat Rasulullah. Beliau sholat sebagaimana kalian sholat, namun terkadang beliau meringankannya, dan dalam sholat subuh, beliau sering membaca surah Al-Waqiah atau surah-surah yang semisalnya. Ini artinya, meski panjang, bacaan Rasulullah bukanlah bacaan yang memberatkan, tetapi bacaan yang mengalir, tenang, dan menenangkan hati. Sahabatku yang dicintai Allah, sebelum kita berdiri menunaikan sholat subuh, ada satu ibadah ringan yang sering diremehkan, padahal pahalanya begitu luar biasa. Ibadah itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat yang sangat singkat. 2 rakaat yang hanya memakan waktu beberapa menit, namun nilainya jauh lebih besar dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Sahabatku yang dicintai Allah, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkanlah kalimat ini perlahan. Lebih baik daripada dunia, lebih baik daripada rumah yang indah, lebih baik daripada harta yang melimpah, lebih baik daripada jabatan. Balasan 2 rakaat yang singkat ini melebihi seluruh kenikmatan dunia yang kita perebutkan setiap hari. Sahabatku yang dicintai Allah, mengapa nilai qabliyah subuh begitu besar? Karena pertama, dilakukan di waktu yang sangat berat. Bangun dini hari bukan perkara mudah. Namun ketika seseorang mengalahkan rasa kantuknya,
Allah memberikan ganjaran yang tidak terbayangkan. Kedua, menjadi penanda cinta hamba kepada Robnya. Allah mencintai hamba yang bersegera mendekat sebelum kewajiban dilakukan. Qabliyah subuh adalah tanda kesiapan hati untuk menyambut perintah Allah. Ketiga, menguatkan sholat subuh itu sendiri. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, bahkan ketika bepergian. Ini menunjukkan betapa besar keutamaannya. Keempat, membawa ketenangan jiwa sebelum menghadapi hari. Orang yang memulai hari dengan 2 rakaat ini sering merasa hatinya lebih lembut, lebih tenang, dan lebih mudah diarahkan kepada kebaikan. Sahabatku yang dicintai Allah, banyak ulama menekankan bahwa qabliyah subuh adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Sampai-sampai para sahabat tidak pernah meninggalkannya. 2 rakaat ini seperti pembuka pintu keberkahan. Siapa yang menjaganya, maka hidupnya seperti terus dibersihkan dari hal-hal yang memberatkan jiwanya. Sahabatku yang dicintai Allah, betapa banyak orang yang berlari mengejar dunia, namun melupakan 2 rakaat yang nilainya jauh melebihi seluruh apa yang mereka kejar. Sahabatku yang dicintai Allah, ada satu kabar gembira dari Rasulullah yang membuat hati setiap mukmin bergetar. Sebuah keutamaan besar yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang mau bangun di waktu subuh dan menunaikannya secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Sahabatku yang dicintai Allah, coba bayangkan perlahan, semalam suntuk. Dari Isya hingga menjelang subuh, seluruh waktu itu dihitung sebagai pahala sholat yang panjang dan penuh keberkahan. Namun seseorang bisa mendapatkannya hanya dengan 1 sholat subuh berjamaah. Masya Allah, inilah kemurahan Allah yang tidak mampu kita bayangkan dengan akal. Sahabatku yang dicintai Allah, mengapa subuh berjamaah begitu tinggi nilainya? Karena bangun pagi itu berat, melangkah ke masjid di waktu gelap itu berat, meninggalkan kenyamanan tidur itu berat. Namun ketika semua itu dilakukan demi Allah, Allah membalas dengan sesuatu yang bahkan tidak sebanding dengan upaya kecil kita. Sahabatku yang dicintai Allah, perhatikan betapa Allah menyayangi hambanya. Salat malam adalah ibadah yang sangat mulia. Namun sebagian manusia tidak sanggup bangun tengah malam untuk melakukannya. Maka Allah memberi kita jalan yang lebih mudah. Jika tidak sanggup sholat semalam, maka jagalah subuh berjamaah. Aku akan memberi pahala yang sama. Subhanallah, betapa indahnya agama ini. Sahabatku yang dicintai Allah, inilah sebabnya ulama salaf sangat menjaga subuh berjamaah. Mereka berkata, orang yang menjaga subuh berjamaah, itulah tanda bahwa Allah menjaga dirinya. Karena hanya orang pilihan yang diberi taufik oleh Allah untuk bangun, bergerak, melangkah, dan memulai hari dengan ibadah yang penuh cahaya ini. Sahabatku yang dicintai Allah, dan ketahuilah, pahala sholat subuh berjamaah bukan hanya setara dengan sholat malam, tetapi juga menjadi penentu kekuatan jiwa sepanjang hari. Orang yang memulai hari dengan subuh berjamaah akan merasakan ketenangan, keberanian, keteguhan, dan keberkahan yang tidak dimiliki oleh mereka yang mengabaikannya. Sahabatku yang dicintai Allah, tidak hanya dari sisi agama, bahkan para ahli medis pun mengakui bahwa bangun pada waktu subuh dan melakukan aktivitas fisik seperti wudhu dan sholat membawa manfaat besar bagi kesehatan tubuh manusia. Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan, baik untuk ruh, hati, maupun jasmani. Sahabatku yang dicintai Allah, menurut penelitian medis, tubuh manusia mengalami perubahan besar menjelang terbit fajar. Pada waktu itu, pembuluh darah mulai melebar, sirkulasi darah meningkat, dan hormon-hormon penting mulai aktif kembali setelah beristirahat di malam hari. Waktu subuh adalah waktu tubuh paling siap untuk menerima energi baru. Pertama, mengurangi penyumbatan pembuluh darah. Sahabatku yang dicintai Allah, pada akhir malam, sel-sel darah mulai memiliki kecenderungan untuk menggumpal pada dinding pembuluh. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan tekanan darah tinggi atau potensi serangan jantung di pagi hari. Namun, ketika seseorang bangun, berwudu, lalu bergerak untuk sholat, gerakan sholat itu melancarkan peredaran darah, membuat tubuh kembali aktif, dan mencegah gumpalan darah menumpuk. Kedua, menstabilkan sistem pernapasan
dan jantung. Udara subuh adalah udara paling bersih dalam 24 jam. Menarik napas di waktu itu membuat paru-paru mendapatkan oksigen berkualitas tinggi. Ini memberi efek langsung pada kekuatan jantung, pikiran, dan energi tubuh. Ketiga, memperkuat sistem saraf dan mengurangi stres. Gerakan sholat, ruku, sujud, duduk, terbukti menstimulasi saraf-saraf penting, meningkatkan fokus, dan menurunkan hormon stres. Keempat, membuat tubuh lebih bugar sepanjang hari. Sahabatku yang dicintai Allah, orang yang memulai hari dengan sholat subuh, cenderung memiliki produktivitas lebih tinggi, pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, dan tubuh lebih siap menjalani aktivitas berat. Kelima, mengatur pola tidur secara alami. Bangun subuh membantu tubuh mengatur jam biologis, biological clock, sehingga tidur malam menjadi lebih mudah dan berkualitas. Sahabatku yang dicintai Allah, begitulah Islam. Apa yang Allah perintahkan, bukan hanya menguatkan iman, tapi juga memperbaiki kesehatan manusia. Sholat subuh bukan sekadar kewajiban, ia adalah obat, ketenangan, dan kunci kebugaran yang Allah hadiahkan kepada hamba-hamba yang mau bangun pagi. Sahabatku yang dicintai Allah, di antara keutamaan sholat subuh yang paling menggetarkan hati adalah kabar gembira bahwa Allah akan memberi cahaya kepada orang-orang yang keluar untuk sholat subuh, berjalan dalam gelap menuju masjid atau menunaikannya di awal waktu. Cahaya ini bukan cahaya biasa, bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari, tetapi cahaya ilahi, cahaya yang akan menyelamatkan manusia di hari kiamat. Sahabatku yang dicintai Allah, Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam gelap menuju masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Cahaya itu, sahabatku, akan menerangi ketika seluruh manusia berdiri ketakutan, ketika matahari berada di atas kepala, ketika manusia diseret satu persatu ke padang mahsyar, ketika gelapnya hari kiamat membuat manusia kebingungan dan tersandung. Namun, orang yang menjaga subuh akan memiliki cahaya seperti lentera yang menyinari jalannya. Ia tidak meraba-raba, ia tidak tersandung, ia tidak merasakan sesak pada dadanya. Itulah cahaya yang Allah janjikan. Sahabatku yang dicintai Allah, para ulama menjelaskan bahwa cahaya ini diberikan khusus kepada orang yang keluar rumah di waktu gelap, orang yang berwudu sebelum subuh, orang yang melangkah menuju masjid, orang yang menjaga sholat subuh tepat waktu. Karena semua itu adalah tanda kezuhudan, tanda ketaatan, tanda bahwa seseorang meletakkan Allah di atas rasa kantuknya, di atas kenyamanan dunianya. Sahabatku yang dicintai Allah, cahaya itu bukan hanya diberikan di akhirat, di dunia pun ia diberikan. Meski tidak selalu terlihat oleh mata manusia, cahaya itu berupa hati yang tenang, wajah yang bercahaya, rezeki yang dimudahkan, kehidupan yang dilapangkan, pikiran yang jernih, keluarga yang tentram. Semua itu adalah bentuk cahaya yang Allah berikan kepada orang yang menjaga ibadah subuh. Sahabatku yang dicintai Allah, tidak ada ibadah harian yang menghasilkan cahaya sebesar ini. Selain sholat subuh, yang dikerjakan dengan iman dan keyakinan, orang yang menjaga subuh setiap hari, sebenarnya ia sedang menyimpan cahaya untuk perjalanan panjangnya menuju akhirat. Sahabatku yang dicintai Allah, ada satu keistimewaan sholat subuh yang begitu besar, sebuah balasan yang tidak Allah berikan pada waktu sholat lain, yaitu jaminan perlindungan langsung dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, perhatikan kalimat ini perlahan, dalam jaminan Allah, bukan dalam jaminan manusia. Bukan dalam jaminan harta, bukan dalam jaminan kekuasaan, melainkan dalam jaminan zat yang menggenggam seluruh alam semesta. Jika Allah menjamin seseorang, maka tidak ada satupun makhluk, bahaya, musibah, atau kezaliman yang dapat menyentuhnya tanpa izin Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, para ulama menjelaskan bahwa jaminan yang dimaksud mencakup jaminan kehidupan. Allah menjaga langkahnya, rezekinya, dan keberkahan usahanya. Jaminan keselamatan. Allah menjauhkan dirinya dari kecelakaan dan musibah yang bisa menimpanya. Jaminan kehormatan. Allah menjaga nama baiknya, kedudukannya,
dan kehormatan keluarganya, jaminan keimanan. Allah menjaga hatinya agar tetap lurus, tidak mudah goyah, dan tidak mudah terseret ke dalam maksiat. Jaminan di akhirat, Allah memudahkan hisabnya, menempatkannya dalam naungannya, dan memberinya cahaya pada hari kiamat. Sahabatku yang dicintai Allah, renungkanlah betapa besar nikmat ini. Di dunia yang penuh ketidakpastian, penuh bahaya, penuh fitnah, penuh tipu daya, Allah berikan kita satu benteng, sholat subuh. Barang siapa menjaga subuh, ia sedang membangun benteng pelindung yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh hatinya. Sahabatku yang dicintai Allah, tidak mengherankan jika para salaf berkata, siapa yang kehilangan subuh, maka ia kehilangan seluruh harinya. Karena subuh adalah permulaan, permulaan berkah, permulaan cahaya, permulaan rezeki, permulaan perlindungan. Sahabatku yang dicintai Allah, jika seseorang memulai harinya dengan subuh yang terjaga, mudah baginya untuk menjaga sholat-sholat berikutnya. Namun jika subuhnya hilang, seringkali seluruh harinya menjadi kacau, tidak terarah, atau kosong dari keberkahan. Sahabatku yang dicintai Allah, setelah panjang lebar kita membahas keutamaan, pahala, cahaya, jaminan, dan rahasia besar yang Allah berikan melalui sholat subuh, maka sekarang tiba saatnya bagi kita untuk merenung sejenak betapa besar karunia Allah atas diri kita. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Allah memanggil kita dengan lembut. Hambaku, bangunlah, aku ingin mendengarmu mengingatku. Sahabatku yang dicintai Allah, panggilan ini bukan sekadar kewajiban. Ini adalah tanda cinta, tanda bahwa Allah ingin kita mendekat kepo dunia sebelum kita mendekat kepada dunia, sebelum kita sibuk dengan urusan pekerjaan, sebelum hati kita dipenuhi pikiran-pikiran duniawi. Allah ingin kita memulai hari dengan cahaya, bukan dengan kelalaian. Sahabatku yang dicintai Allah, perhatikan dengan jujur perjalanan hidup kita. Berapa banyak masalah yang kita hadapi, berapa banyak kesempitan yang menekan dada kita. Berapa banyak rezeki terasa sulit, berapa banyak hati terasa gelisah. Seringkali semua itu bermula dari satu hal yang tanpa sadar kita abaikan. Subuh, sholat pertama, pembuka hari, penentu berkah, penarik cahaya, penyebab turunnya ketenangan. Sahabatku yang dicintai Allah, orang yang menjaga subuh, seperti orang yang menjaga sumber air di tengah padang pasir. Selama sumber itu dijaga, hidupnya tidak akan kehausan. Namun siapa yang meninggalkan subuh, ibarat menutup pintu keberkahannya sendiri tanpa ia sadari. Sahabatku yang dicintai Allah, mulailah dari hari ini. Jadikan subuh sebagai prioritas pertama dalam hidupmu. Bukan sekadar kebiasaan, tapi komitmen, janji kepada diri sendiri, dan bukti cintamu kepada Allah. Jika selama ini engkau sering terlambat, maka bertekadlah bangun lebih awal. Jika selama ini engkau sering tertidur, maka mintalah kekuatan kepada Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu bangun sendiri, kecuali atas izin Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, setiap rakaat subuh adalah cahaya, setiap sujud subuh adalah perlindungan, setiap ayat yang dibaca pada subuh adalah pahala yang naik ke langit, dibawa oleh malaikat yang menyaksikan ibadahmu. Maka jangan biarkan subuh berlalu tanpa makna. Jangan biarkan ia terlewat begitu saja, dan jangan biarkan dirimu kehilangan ibadah yang bisa menjamin hidupmu di dunia dan akhirat. Sahabatku yang dicintai Allah, semoga Allah melembutkan hati kita untuk selalu bangun di waktu subuh, menjaganya tepat waktu, dan mengisinya dengan bacaan ayat-ayat panjang yang penuh cahaya. Semoga subuh kita menjadi cahaya di dunia dan pelita yang menerangi perjalanan kita di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dicintai Allah, mari kita tundukkan hati, angkat tangan, dan memohon dengan penuh kerendahan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk mencintai sholat subuh. Bangunkan kami dalam keadaan Engkau ridho. Kuatkan kaki kami untuk melangkah menuju masjid. Lapangkan dada kami dari rasa malas dan berat. Berikan kami cahaya yang Engkau janjikan kepada hamba-hambimu yang menjaga subuh. Ya Allah, berkahilah hari-hari kami. Jauhkan kami dari kesempitan,
Cukupi kebutuhan kami, perbaiki urusan dunia dan akhirat kami, lindungi keluarga kami dari segala mara bahaya, dan wafatkan kami dalam keadaan menjaga sholat, dalam keadaan Engkau ridho, dan dalam keadaan iman yang kuat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dicintai Allah, jika video ini bermanfaat, bagikan kepada sebanyak mungkin saudara muslim, agar mereka juga mendapatkan pahala subuh yang luar biasa. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena setiap sholawatmu adalah cahaya, dan setiap cahaya akan kembali menerangi hidupmu. Kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.